Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan, kita ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, teman-teman semua, Alhamdulillah kita dipertemukan kembali untuk melanjutkan kegiatan rutin kita pembelajaran bahasa Arab. Seperti biasa kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keistiqomahannya dan kemudahan kepada kita untuk memahami bahasa Arab ini. Ya, karena bahasa Arab ini bagian dari yang tidak terpisahkan dari Islam itu sendiri. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal kebaikan bagi kita dan juga bagi kedua orang tua kita. Ya. Ibarakati umul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, teman-teman semua, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, ini kita masuk sekarang ke pembahasan i'rab ya. Karena kalau untuk yang ini ya, yang wazan itu tinggal kita, kalau kita rajin berarti dihafal ya. Kalaupun tidak, ya kita sering baca saja. Nah, kemudian kalau yang terkait dengan eh, wazan yang ada huruf ilatnya, ya, yang huruf ilatnya ini saya sudah tuliskan di sini, sudah ada contoh-contohnya, tinggal baca. Ini tidak tidak seperti yang atas ya. Kita apa namanya, eh, mengarang, tapi ini sudah ada. Contoh misalkan di wajan dua ini sudah komplit. Ya, ya. Ya, jadi misalnya di wajan dua ini ada usul. Usul ini berarti asal atau rumusnya. Begitu. Kalau rumusnya sama, hanya bedanya terkait dengan perubahannya. Nah, kalau sohih itu berarti yang normal yang kemarin kita baca. Nah, kalau mudhoaf ini dia posisinya double, artinya ada sidahnya. Kalau misal berarti ada, belum dimasukin. Ya Allah, pantesan apa? Nah, ada muncul. Lupa, lupa. Kirain udah muncul. Oh, sebentar. Yang online bisa tunggu dulu sebentar. Ini nih kirain teh. Apa nih? Belum ya? No sinyal. Betul. Bismillah. Undung kemudian tertutup kali. Hah? Kabar namanya. Kabarnya berarti
Ya, kalau barang elektronik mah, oh, soal itu, ya, ini sebenarnya, ini buku apa lagi? Harus apa lagi? Lagi, oh, buku itu ini. Nah, udah itu ada elektronik itu, ada tinggal, itu tinggal itu pernah ada elektronik. Waduh, ini gimana ya? Bentar. Belum ini ya, apa sih? Motor. Tidak boleh motor. Boleh tahu, Kemarin kita bagus ya. bagus. Nggak ada cadangan ya, Pak? Nggak ada cadangan kabel. Bulat, iya sama dia, kemarin gitu. No sinyal apa? Ini sudah tenang gitu. Kita bilang, terus kok kajian apa nih? Saya bakal terus ada ini. Buat laptop kan gitu. Kita lihat Bismillah. tapi tetap di sini. Pembacaan. Itu lebih jadi oleh terus sebenarnya. Aduh, enggak. Pas dimakan dulu kan, apa sih? Itu minyak kan? Itu boleh dibantu jadi apa? Ini sebentar. Orang tahu dulu sih. Ini apa? Ini tidak sih. Itu yang ini ada enak ini. Ya, motor terus tinggal sebelum itu. Apa? Di situ ya. Aduh, kabelnya sih nggak kayaknya. Dibuka modulnya aja lah, di modul aja. Oh sih, sebenarnya kayak itu jalan huruf. Ya, dibuka halaman 30. Mm-mm. Ajan 9. Kalau kalau ini jelas ya, tapi belum ada. Kan kita tahu, kan lagi ngomong, kalau kan lihat tuh, harus beli buat itu gimana? Insya Allah di laptopnya pengaturannya. Pak. Oh, pendek dulu. Nyalakan kabel, cek kabel tes. Dan kayaknya kalau gitu. Eh, pengaturan laptop tentunya. Ya, Alhamdulillah. Mohon maaf ini yang online sebentar keganggu ininya. Ada gangguan teknis ini di yang yang offline. Ya, ya, kita langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim sekali lagi. Jadi untuk yang wajan yang ada huruf ilatnya, ini tinggal dibaca saja. Ya. Hanya bedanya terkait dengan perubahan. Saya jelaskan sekali lagi. Ini kan ada usul. Maksud usul ini yang ininya, rumusnya. Rumus wajan 9 ya begini. Sama dengan yang atasnya, begitu rumus sama. Nah, kemudian yang kedua dia adalah ada sohih. Maksud sohih itu berarti
huruf-hurufnya apa namanya tidak ada ininya. Ya, so itu berarti bentar. Nah, saya kan yang ini ya, sohih. Sohih itu maksudnya tidak ada huruf ilatnya. Ya, kemudian kalau mudoaf itu ada sidahnya. Nah, ini ada yang salah ya. Bentar, saya cek dulu. Cek dulu yang komplit selain. Nah ini. Nah, di wajan 4 saya contohkannya ya. Jadi kalau aja halaman 27 berarti. Jadi usul itu rumusnya. Kemudian kalau sahih itu yang akhirnya bukan huruf ilat gitu. Sahih. Kemudian kalau mudhoaf ini di akhirnya ada sidah, ada double huruf auto. Ya, misal ini huruf ilatnya di awal. Kalau ajwaf, ya huruf ilatnya di tengah. Ini kalau nakis, huruf ilatnya di akhir. Kalau lafif itu huruf ilatnya di tengah dan di akhir dua. Nah, satu lagi multawi. Multawi itu huruf tengahnya di awal, huruf ilatnya di awal dan di akhir. Jadi ini yang mengandung huruf-huruf ilat. Gitu. Ya, tapi nanti kita akan coba sambungkan ya. Setelah pembelajaran i'rab pun kita akan terus menyinggung yang wajan ini. Nanti kita akan sambung lagi di pembahasan berikutnya. Jadi materinya semua nyambung. Nah, sekarang kita masuk ke bab i'rab. Ya, bab i'rab bab baru halaman 30 34 membaca al-majrur. Nah, sebelum ke 34 kita apa namanya? Kembali dulu ke yang istilah-istilah untuk mengetahui tentang apa itu i'rab. Jadi nanti eh, tahapannya pertama kita mengetahui kata ini, kata isim, fiil atau huruf. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mengetahui kata ini masuknya wajan mana begitu. Yang kedua, jadi secara alurnya begitu. Jadi yang pertama kita mengetahui isim fiil huruf, yang kedua kata tersebut masuknya ke wajan mana begitu. Nah, dan yang ketiga itu i'rabnya apa begitu. Jadi ada tiga tahapan. Nah, mana i'rab teh? Nah, kalau di sini halaman 7. Ya. Halaman 7. Kalau di sini poin 23, di sana poin berapa? 23 ya? Ini di poin 23. Ya. Nah, di i'rab ini, bab i'rab ini, maksud apa yang disebut dengan i'rab itu adalah perubahan. Jadi kalau kita i'rab perubahan, ya. Jadi pertama adalah setelah kita mengetahui kata ini masuk isim fiil atau huruf, kemudian yang kedua, kalau misalkan dia isim atau fiil, kemudian dia masuk wajan mana. Gitu. Ketika fiil dia masuk wajan mana, kemudian perubahannya seperti apa. Ini bab i'rab. Nah, dalam i'rab ada beberapa istilah yang harus diketahui dan dipahami. Nah, nanti kita membahas pembelajaran i'rab itu tidak akan terlepas dari empat istilah ini. Ada majrur, ada marfu, ada mansub, ada majzum. Nah, ini sesuai dengan penyebutan kalau di dalam pembahasan tahsin itu kan ada harokat fathah, harokat kasroh, harokat domah, harokat ada sukun begitu. Nah, di sini kalau urutan di kitab eh, apa namanya kitab Jurumiyah itu kalau nggak salah itu marfu dulu.
Tapi saya di sini menyusunnya mansub dulu. Kenapa mansub itu yang sedikit? Majrur dulu. Nah, apa yang disebut dengan majrur? Majrur itu adalah kata yang berirob atau perubahannya dengan jar atau khofat. Ya, tanda utamanya biasanya kasroh. Nah, maksudnya apa? Jadi nanti ketika kita istilah awal untuk pengenalan itu, majrur itu apa? Kasroh lah begitu bahasanya. Ya, walaupun nanti tidak semua majrur itu kasroh. Tapi secara umum pembahasan untuk memudahkan kita, majrur itu apa? Kasroh. Gitu. Ya, majrur itu adalah kasroh. Gitu. Ini untuk pembahasan umum dulu. Sebelum nanti kita akan ada penjelasan khusus. Kemudian yang kedua ada istilah marfu. Marfu itu adalah kata yang berirob atau perubahannya dengan rofa. Ya, tanda utamanya biasanya domah. Maka bisa dikatakan marfu itu domah bahasa Arab itu secara umumnya. Jadi majrur itu kasro, marfu itu domah. Nah, itu dulu aja pemahaman kita masukkan dulu. Maklumat itu begitu. Sebelum nanti setelah dirincikan ada yang marfu tapi tidak domah begitu. Ada juga yang majrur tapi tidak domah dalam eh, hal-hal tertentu begitu. Tapi secara umum majrur kasroh marfu itu domah. Nah, kemudian yang kedua ada istilah mansub. Mansub itu kata yang berirob atau perubahannya dengan nasab. Tanda utamanya biasanya adalah fathah. Ya. Nah, berarti kan ketika kita berbicara mansub berarti fathah. Begitu. Majrur kasroh, marfu doma, mansub fathah. Ya, satu lagi majzum. Majzum itu kata yang i'rab atau perubahannya dengan jazm. Tanda utamanya biasanya sukun. Nah, berarti kalau majzum itu adalah sukun. Ya, coba kita sekali ulang lagi. Majrur itu adalah kasroh, marfu adalah domah, mansub adalah fathah, mazum adalah sukun. Nah, maksudnya kasroh, domah, fathah, sukun itu apa? Ini huruf akhirnya. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang i'rab itu berarti kita pembahasan tentang harokat akhir pada setiap kata, harokat huruf akhir pada setiap kata. Nah, kembali sedikit di sini. Eh, mana ya? Nah, ini kan ada fi'il mu'rab. Jadi nanti ada yang disebut dengan mu'rab itu kalau kita yang disebut dengan pembahasan i'rab itu masuk di sini kasroh, doma, fathah, sukun itu huruf terakhir pada setiap kata begitu. Harokat huruf terakhir pada setiap kata. Ini sekali lagi kalau kita membahas i'rab berarti yang kita bahas itu adalah huruf yang terakhir. Maksudnya apa? Harokat huruf yang terakhir begitu. Ya. Nah, kalau kemudian dalam pembahasan yang lain itu bisa dikatakan begini. Kasroh ada istilahnya itu jar atau khofat, kemudian majrur itu satu paket. Ya. Kemudian doma istilahnya rofa, kemudian marfu. Rofa itu bisa dikatakan nama lain domah, bisa dikatakan demikian. Ya, kemudian nama lain lagi adalah marfu. Fathah, nama lainnya nasob. Tadi disebutkan juga mansub. Ini masih satu kata, akar kata. Sukun, jazm, atau majzum. Nah, ini istilah-istilah dalam pembelajaran bab i'rab. Nah, sekarang kita akan masuk pembahasan satu persatu. Sekarang kita akan membahas majrur majrur dulu. Nah, masuk ke halaman tadi halaman berapa? Halaman 34. Nah, ini membaca al-majrur. Maksudnya membaca majrur dalam nama lainnya pembahasan tentang majrur. Ya. Nah, pertama kita akan bahas penyebab sebuah kata menjadi majrur. Maksudnya apa? Penyebab sebuah kata harokat huruf terakhirnya kasroh begitu bahasanya atau majrur begitu. Ya. Nah, penyebab sebuah kata ya, penyebab sebuah kata benda ya, penyebab sebuah kata benda ini menjadi majrur itu ada tiga. Yang pertama
karena diawali huruf jar atau huruf kosam, yaitu pada isim. Ini sudah kita bahas ya sebelumnya. Jadi setiap kata isim kemudian diawali huruf jar, maka dia posisinya istilahnya majrur. Ya. Nah, apa saja huruf jar? Balik lagi ke halaman pertama, begitu. Ya, huruf jar itu kan ada 10. Ya. Nah, ini kita akan terkoneksi lah terus begitu. Nah, huruf jar ini nih, ya. Nah, ini huruf jar. Ada min, ada ila, ada an, ada ala, fi, ruba, bi, ka, li, mundu. Ini huruf jar. Jadi setiap ada kata yang diawali huruf jar, maka itu istilahnya disebutnya majrur. Baik. Contoh misalnya, al-baiti ini majrur. Begitu. Apa penyebab majrurnya? Ada huruf jar. Nah, begitu. Ya, ini juga sama. Al-maktabi dia majrur. Kenapa? Karena penyebabnya ada huruf jar. Semua sama. Al-islami juga majrur. Karena ada huruf jar. Ya. Tapi kalau misalkan ini huruf jarnya dihilangkan, misalnya, ya, ketika huruf jarnya dihilangkan, si al-bai ini majrur bukan? Bukan. Kenapa? Karena tidak ada penyebabnya. Ya, istilah majrur. Ya. Nah, ini kita kembali ke sini. Nah, yang pertama adalah contoh misalkan, ya, penyebab kata benda menjadi majaz pertama karena diawali huruf jar atau huruf qasam atau sumpah pada isim. Contoh misalnya ilal baiti. Nah, baiti ini dia ini majrur. Apa penyebabnya? Karena ada huruf jar ila. Nah, asalnya apa? Asalnya dia al baitu. Ketika al baitu dia tidak bukan bukan majrur gitu. Karena tidak ada huruf jar. Ini juga sama, min muslimatin. Muslimatin dia majrur. Penyebabnya apa? Ada huruf jar. Asalnya muslimatun. Asalnya domah. Nah, itu yang pertama, penyebab jar itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya. Jadi kita sekarang mengetahui penyebab dulu. Yang kedua, penyebab majrur itu adalah mudhof ilaih. Ya, penyebab majrur yang kedua adalah mudhof ilaih. Apa itu mudhof ilaih? Ya, mudhof ilaih ialah kata kedua pada kata majemuk atau dalam bahasa Arabnya idhofah. Jadi bahasa Arabnya idhofah, terjemahnya kata majemuk. Ya, apa itu kata majemuk atau idhofah itu apa? Nah, idhofah atau kata majemuk itu adalah dua kata yang digabungkan menjadi satu dan memiliki satu makna. Nah, jadi yang disebut dengan kata majemuk itu adalah dua kata yang ketika digabungkan, kata tersebut menjadi maknanya menjadi satu. Oke. Ya. Nah, kata pertama disebut mudhof, istilahnya ya. Dan kata yang kedua disebut mudhof ilaih. Jadi ada mudhof ilaih. Setiap mudhof ilaih statusnya majrur. Ya, biar lebih jelas kita lihat contoh ya. Misalkan di contohnya, ada contohnya ini miftahul babi. Ya. Nah, pada kalimat ini terdiri dari dua kata. Yang pertama kata miftahun asalnya. Ini kan miftahul babi ada dua kata kan? Miftah dan bab. Nah, yang pertama kata miftahun yang dia memiliki arti kunci. Miftah itu kunci. Ya kalau ada orang ngaran namanya miftah, berarti dia kunci. Si kunci. Nah, kemudian kata yang kedua itu al-babu. Artinya apa? Pintu. Ya.
Jadi ketika dipisahkan, miftahun dia punya makna sendiri, yaitu kunci. Ada definisinya kan kunci. Kemudian kata yang kedua, bab juga dia memiliki makna tersendiri, ada definisinya pintu itu apa. Nah, maka ketika digabungkan menjadi satu, maka maknanya menjadi kunci pintu. Ketika digabungkan menjadi kunci pintu, itu maknanya satu atau dua. Ya, maknanya maka menjadi satu. Ya, kunci pintu berarti satu kan? Kunci pintu. Meskipun katanya dua. Nah, itu disebut dengan kata majemuk begitu. Jadi dua kata yang ketika dipisah memiliki makna masing-masing, tapi ketika digabungkan maknanya menjadi satu. Begitu. Itu disebut dengan kata majemuk kalau dalam bahasa kita. Kalau istilah yang lain misalkan yang eh coba yang online ya. Yang online ada. Oh, ini yang online awat semua nih, ada laki-lakinya. Laki-lakinya nggak ada ini. Pada izin. Ya, bapak-bapaknya melehoi ya. Oke. Bu Alpi bisa dicontohkan kata majemuk lainnya dalam bahasa Indonesia saja untuk memastikan teman-teman paham. Jadi kita harus mampu mengindra dulu kata majemuk dalam bahasa Indonesia. Rumah sakit, Pak. Betul. Rumah sakit. Mm-mm. Kan rumah itu ada. Rumah definisinya gini. Sakit definisinya gini. Ketika digabungkan, rumah sakit. Maka menjadi satu. Nah, itu maka disebut dengan kata majemuk. Begitu. Nah, di dalam bahasa Arab itu istilahnya idofah. Begitu, idofah. Nah, dan di dalam bahasa Arab itu, eh, kata majemuk itu, yang pertama, istilah kata yang pertama itu disebut mudof. Ya ini ya. Nah ini. Istilah yang pertama disebut mudof, kata yang pertama itu. Jadi kalau misalkan rumah sakit berarti yang dijadikan mudof apa? Rumah. Gitu. Kemudian kata yang kedua disebut mudof ilaih. Ya, berarti yang dijadikan mudof ilaihnya apa? Sakit, rumah sakit. Nah, kuncinya apa inti materinya? Setiap mudof ilaih atau setiap kata kerja dalam susunan kata majemuk itu dia pasti statusnya majrur. Begitu. Ya, tapi kalau kata pertama, majrur bukan kata pertama. Bukan, tergantung nanti kata pertama. Ketika kata pertama ada di awal huruf jar, dia menjadi majrur juga. Tapi ketika tidak di awal huruf jar, tidak ada penyebabnya, maka dia bukan majrur. Maka ketika kita bertemu dengan kalimat misalkan miftahul babi, maka babi ini dia majrur, begitu. Ya, makanya nanti ketika teman-teman misalkan, oh ini gundul kan semua, tapi kita sudah tahu ini maknanya, oh ini kunci pintu, maka babnya itu pasti baknya itu dikasrokan langsung. Dia posisinya majrur, begitu. Ya. Nah ini yang pertama ya. Jadi setiap mudhof ilaih atau kata kedua dari gabungan kata majemuk dia majrur pada sini. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, rumus idofah. Nah, kita ingin untuk mendeteksi ini idofah bukan, kata majemuk bukan. Ya, kan nanti ketika ada di dalam kitab kan pasti banyak yang ngedempet kan, kata nggak dua-dua kan gitu. Ini kita majemuk atau bukan? Nah, majemuk itu memiliki rumus. Rumusnya apa? Ya, rumusnya itu nakiroh plus ma'rifah. Biasanya kata yang pertama itu nakiroh, kata yang kedua itu ma'rifah biasanya. Nah, kembali lagi pembahasan nakirah ma'rifah. Masih ingat nakirah ma'rifah? Ya, berarti kita umum khusus. Ya, kita selayang pandang kembali lagi ke nakirah ma'rifah. Ya, supaya nyambung ya. Karena memang ini kalau dalam bahasa Arab terintegrasi ya pada kata itu bahasa ini. Integrasi. Linear. Linear. Jadi makanya bahasa Arab itu putus satu kali pemahaman yang menyambungkannya. Jadi nyata wagah belajar gitu ngerti gitu. Makanya kalau
tertinggal itu harus murojaah. Kita sedikit ke sini dulu ke pembahasan tentang ma'rifah nakirah. Jadi halaman berapa? Bentar. Ma'rifah nakirah, teman-teman yang punya modul di rumah yang sudah duluan dapat disampaikan ya halaman sekian. Nah, kita biar cepat. Saya lupa nih. Oh, ada pilih isim nanti. Nah, di sini halaman 4. Ada nggak? Ada kan ya? Nah ini isim dari sisi umum dan khusus. Ada apa namanya nakiroh, ada ma'rifah. Ya. Nah, apa itu nakiroh? Nakiroh itu adalah kata benda yang belum jelas peruntukannya. Cirinya tidak dimasuki alif lam. Nah, jadi ketika tidak ada alif lam berarti dia nakiroh. Contoh misalkan bisa dilihat yang tadi miftahun, miftahul bab. Miftahnya pakai alif lam nggak? Enggak. Karena kata yang pertamanya itu masuk kata harus ma'rifah, harus nakiroh. Gitu. Nah, sementara babnya ada alif lamnya enggak tadi? Ada. Karena dia ma'rifah. Ya. Nah, ini posisinya. Jadi nakiroh itu ada alif lam. Ya. Nah, hanya saja ma'rifah juga sebenarnya ya ada ya juga yang tidak ada alif lam gitu. Maka nanti ma'rifat nakirohnya tergantung ini, ikut ke ini. Ya, kan ini isim ma'rifah adalah kata benda yang sudah jelas peruntukannya. Contoh, ini isim ma'rifah itu banyak. Ada isim domir, ya. Jadi ketika misalnya eh, isim domir misalnya, posisinya dia, meskipun tidak ada alif lam, tetap dia masuknya ma'rifah, bukan nakirah. Begitu. Ya. Atau misalkan isim alam atau nama orang atau nama tempat, Mahmudun. Ini ada alif lamnya enggak? Enggak ada. Tapi karena sudah nama orang atau nama tempat, maka ini masuk ma'rifah. Ya. Maka bisa jadi nanti tanda ma'rifahnya tuh. Tanda ma'rifahnya itu bisa jadi oleh alif lam. Bisa jadi di antara ma'rifah ini. Nama orang, isim domir, kata tunjuk, termasuk kata sambung. Ya, begitu. Ya, oke. Nah ini ya, ininya. Kita kembali lagi ke yang tadi. Jadi untuk mendeteksi ini nakiroh ma'rifah. Untuk mendeteksi ini kata penjamuk atau bukan, ya bisa dideteksinya dengan polanya. Polanya harus nakiroh ma'rifah. Polanya harus nakiroh ma'rifah. Ya, kembali ke sini. Nah ini ya, jadi polanya nakiroh plus ma'rifah. Miftah ini nakiroh, al-bab ini ma'rifah. Itu polanya. Ya. Nah kemudian biasanya idopah ini mengandung makna dari atau ke atau milik. Ya. Jadi idopah itu maknanya bisa disusupi makna ini. Makna bisa dari, bisa ke, atau bisa milik. Contoh misalkan ini. Miftahul bab. Kunci pintu. Ya. Ini berarti maknanya yang bisa dimasuki ke mana? Ya. Kunci dari pintu. Bisa dimaknai masuk dari. Ya. Jadi bisa disusupi di antara arti ini. Bisa dimasukkan makna dari atau ke atau milik. Nanti kita akan detailkan di bawahnya ya. Untuk ini. Ada di sini terkait dengan penjelasan-penjelasan.
Nah, ini yang kedua. Jadi kembali lagi, penyebab majrur itu yang pertama adalah diawali huruf jar atau huruf qasam. Yang kedua, penyebab majrur itu adalah karena mudhof ilaih. Begitu. Karena mudhof ilaih. Ya. Nah, yang ketiga, penyebab majrur itu ya ada disebut istilahnya tawabi. Tawabi yang majrur. Apa tawabi yang majrur itu? Kata-kata yang mengikuti dari kata yang dalam keadaan majrur. Ya, jadi kata-kata yang mengikuti dari kata yang dalam keadaan majrur. Ya, tawabi dibagi menjadi 4. Ada naat. Naat ini artinya sifat. Ya, atau bisa penjelas. Ya. Nah, eh, sifat atau penjelas ini ya memiliki syarat. Syarat naat itu harus cocok dalam i'rab perubahan, nakiroh ma'rifahnya, mudzakkar muannasnya, kemudian jumlahnya. Nah, maksudnya apa? Gini, saya contohkan gini ya. Misalkan ini ada kalimat marortu birojulin. Ya, marortu birojulin solihin. Oke, kita perhatikan. Ini marortu majrur bukan? Oke. Yang online marortu majrur bukan? Oh, yang online. Ya. Marortu ini bukan majrur. Kenapa kita menyebut bukan majrur? Karena belum tidak kelihatan ada penyebabnya. Nah, sementara birojulin, rojulin ini majrur bukan? Majrur. Penyebab majrurnya apa? Ada huruf jar. Huruf jar kasroh. Ya. Nah, kemudian solihin, dia majrur bukan? Majrur. Majrur. Penyebabnya apa? Bukan. Kalau mudhof ilaih ingat nakroh marifah, Sifat. nakroh marifah. Sifat. Nah, ini solihin ini dia majrur. Penyebabnya apa? Naat. Ya, penjelasnya naat. Jadi penyebabnya dia naat. Jadi kalau ditanya solihin majrur, penyebabnya apa? Naat. Naat itu bagian dari tawabi ya. Jadi naat. Artinya apa naat itu? Nah, maka kita harus masukkan maklumat kita. Naat itu sifat bahasa kitanya. Karena kalau diterjemahkan, aku melewati seorang laki-laki yang soleh. Ini kan soleh ini kan sifat dari rajulun, laki-laki. Maka sifat itu mengikuti yang disifatinya. Ya, ya, gitu. Jadi kalau kalau apa namanya nanti naat itu, nah pertama gini, yang syarat ini ya, syarat naat. Pertama harus cocok ke dalam i'robnya. Maksud cocok ini i'robnya, ini rojulin, ini juga harus rojulin. Ini majrur, ini juga harus majrur. Dua-duanya majrur. Yang kedua, harus cocok nakiroh ma'rifahnya. Jadi kalau yang disifatinya nakiroh, maka sifatnya juga harus nakiroh. Jadi nanti kalau naat itu kita tandanya pertemuan nakiroh dengan nakiroh, ma'rifah dengan ma'rifah begitu. Heeh. Jadi kalau kalau tadi idopah mah nakiroh ma'rifah, kalau naat mah ma'rifah ma'rifah atau nakiroh nakiroh begitu. Harus sama gitu. Kalau misalkan yang satu ma'rifah yang satu nakiroh berarti tidak terjadi naat begitu. Berarti bukan naat itu. Rumus lain nah, gitu. Gitu. Tapi lain gitu. Posisinya ya. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya harus sama mudzakkar muannasnya.
ketika yang disifatinya muzakkar, maka sifatnya juga harus muzakkar. Ketika yang disifatinya adalah mu'anas, maka sifatnya juga harus mu'anas. Ini rajulin muzakkar mu'anas. Muzakkar, maka sifatnya juga muzakkar. Harus sama begitu nanti. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, dari sisi jumlahnya juga harus sama. Nah, kita sama-sama kita mengingat ya. Isim itu kan ada nakir, ada ma'rifah, ada mudzakkar, ada mu'anas. Ada jumlah. Kalau jumlah apa? Ada mufrad, ada musanna, ada jamak gitu. Jadi kalau yang disifatinya mufrad, maka sifatnya juga harus mufrad. Kalau yang disifatinya musanna, maka yang sifatnya juga harus musanna. Kalau yang disifatinya banyak, maka sifatnya juga harus banyak. Nah, ini polanya. Ya, kalau Pak Deden udah ngolotok ya, udah berat balik ya. Udah ngelotok ya, Win. Ya, apa-apa, bagus ya. Nah, gitu ya. Jadi, ulangi lagi. Jadi, rojulin ini majrur, penyebabnya huruf jar. Solihin juga majrur, penyebabnya apa? Naat. Naat itu apa? Bagian dari tawabi. Ya, jadi kalau ini kan lagi, penyebab majrur itu cuma ada tiga. Satu, diawali huruf jar atau huruf kosam. Dua, karena sebagai mudhof ilaih. Yang ketiga, tawabi. Tawabi ada empat. Yang pertama adalah naat. Ya. Waduh ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, tawabi itu ada atof. Al-atof. Aduh, ini terlalu macam. Jadi yang kedua adalah atof. Atof. Atof itu apa? Atof itu penyambung. Ya. Bisa dengan huruf au, bisa juga dengan huruf fa, bisa dengan huruf wa. Maka kita sering mendengar istilah waw atof. Waw penyambung bahasanya. Ya. Contoh kalau misalkan di dalam surah Al-Asr, ilal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Itu huruf atof, wawnya di situ, waw atof. Ya. Kita langsung ke contoh ya. Contoh misalkan ini. Salam tu ala muallimin wa talibin. Ya. Aku memberi salam kepada guru dan murid. Contoh. Salam tu majrur bukan? Bukan. Karena tidak ada penyebabnya. Ala muallimin. Muallimin majrur bukan? Majrur. Penyebabnya apa? Ada huruf jar. Now, talibin dia juga majrur. Penyebabnya apa? Ada huruf atof. Begitu. Ya, karena ada huruf atof. Ya. Jadi tugas huruf atof itu memberikan i'rob sama antara kata sebelum wau dengan kata setelah wau. Itu namanya atof. Ya. Kalau misalkan watawasau bil haqi, watawasau bis sobri. Ya, cuman gitu. Gitu. Nah ini atof. Jadi atof ini bagian dari tawabi. Mengikut gitu. Ya. Nah yang kemarin pada dan pusing itu yang ini ya, bada sama taukid. Ya, karena harus mengindra ya. Kalau atop mungkin agak mudah kalau gitu. Dah huruf atop. Jadi atop ini nanti akan berlaku ketika di sininya mu'aliman maka watoliban gitu. Gitu, ya. Ya sekali lagi mu'alimin dia majrur penyebabnya adalah huruf jar dan tolibin dia juga majrur penyebabnya ada huruf atop. Jadi ada penengah begitu. Kalau jadi sekali lagi kalau kalau idofah tadi pasangannya nakiroh ma'rifah, kalau naat nakiroh nakiroh atau ma'rifah ma'rifah. Nah, kalau atof tidak ada pembahasan itu dihalangi oleh wow.
Tapi biasanya sama. Ini nakiroh setelah atop juga nakiroh gitu. Ya, biasanya begitu. Cuman bedanya ditengahi oleh atop. Atopnya bisa oleh wau, bisa oleh fa, bisa oleh au. Begitu. Nah, ini yang kedua. Ya. Nah, kemudian berikutnya yang kategori tawabi itu adalah badal. Al-badalu. Ya. Al-badalu ini nakirah marifah. Maka marifah. Ada alif lam ya. Nah, nah, apa itu badal? Badal itu pengganti atau penjelas. Kalau tadi naat sifat atau penjelas, kalau ini pengganti. Badal ya. Supir badal. Berarti supir apa? Pengganti. Supir kadal. Imam badal. Guru badal. Pengganti berarti. Tapi tidak bisa jadi suami badal. Nggak boleh Pak Haji, nggak boleh jadi badal suami. Bisa cerai, Kalau cewek kan bukan suami. mengganti sebelum Ya, badal ya. Gitu. Nah, apa itu badal pengganti? Ya, kita langsung ke contoh ya biar bisa menindak. Nadhartu ila sadiqika akhika. Ya. Nah, aku melihat temanmu, saudaramu. Jadi kalau antara temanmu, saudaramu, ini orang yang sama. Gitu. Ya, contoh kayak gini. Ya, nah ini mah harus sedikit agak agak ini ya, agak merenung. Nah, ini karena ada ini teh eh, ada domirnya. Jadi katanya ini sampai dengan huruf ki ya. Sebenarnya ini bisa sodiki, sodikiki atau ahiki bisa. Malah lebih tepatnya kalau kita lebih pas kalau misalkan sodiki sebenarnya ini. Ya, saya ganti dulu sodiki. Oh, kalau sodiki ini. Oke, sodiki. Ya, sodiki dia ini majrur. Penyebabnya apa? Huruf jar. Ini ke sana ngajar. Ya, ya, huruf jar. Ya, sodiki dia majrur. Penyebabnya huruf jar. Kita abaikan dulu K-nya ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak pusing. Saya nanya salahnya kasih contoh harusnya yang belum ada domirnya. Nanti kita coba pikirkan yang ya. Jadi kalau saya analogikan Kak di sini kalau diterjemahnya mu ya. Nah ini kayak gitu. Jadi sodiki dia ini majrur. Penyebabnya adalah huruf jar. Akhi juga dia majrur. Penyebabnya apa? Badal. Jadi sodiki akhi ini sama-sama masih orang yang sama. Gitu. Ya. Nah, kenapa ini akhi tanda eh, ini kan tandanya sukun yang terakhirnya ya. Kenapa? Ya,
ini dari isim 5. Ya, jadi ya, jadi saya sedikit ya eh ke isim 5 ya. Bentar, apa kita santai aja. Kalau nggak keburu sekarang, jelaskan pekan depan. Kita coba untuk menjelaskan kenapa akhi. Sementara yang tadi itu sodiki kan. Nggak akhi yi. Nah, begitu. Isim isim 5. Isim 5 halaman. Nah, halaman 4. Abuka, akhika, hamuka, fuka, duka. Jadi ini abu, aku, hamu aslinya ya. Fu, du. K-nya ini domir. Ya, asal aku. Nah, aku ini dia bisa jadi akhi ketika dalam keadaan majrur. Ya, abu bisa jadi apa? Abi dalam keadaan majrur. Maka wawunya diganti dengan dia sukun. Hamu bisa jadi hami. Ini juga sama. Fi, di semua bisa berubah dalam keadaan majrur. Ya. Nah, maka eh ketika misalkan abu ini ada penyebab majrurnya, maka dia menjadi abi, akhi, hami, fi, di begitu. Ketika ada huruf jar misalkan di awalnya. Ya. Nah, dalam posisi ini mana tadi? Kelebihan. Marfu, marfu. Nah, eh, aneh ya. Nah, dalam posisi ini, kenapa dia akhi? Karena dia posisinya sebagai majrur. Apa penyebab majrurnya? Sebagai badal. Badal dari sedikit. Begitu. Ya. Nah, maka karena apa namanya di sini mesti ada domir, maka cara penulisannya digabung. Begitu. Jadi ilal sodikika. Nah, K ini kenapa K tidak Ki? Nah, ini tergantung penulis. Makanya ini eh, bisa Ki sebenarnya ini. Biar lebih mantap mah Ki aja. Jadi ini teh kenapa Kak? Karena laki-laki gitu. Kamu ingat ke domir kan? Eh, misalnya ahuka saudara laki-lakimu. Ya, abuka munya laki-laki. Kalau misalkan di sini ki berarti dia munya itu eh, perempuan. Ilal sodikiki akhiki. Nah, ini lebih mudah ya. Jadi kalau misalkan sodikiki dia majrur. Penyebabnya apa? Huruf jar. Akhiki dia eh majrur juga. Pengganti saudara. Nah, ini badal. Jadi kalau dalam bahasa bahasa saya misalkan Pak Deden ke rumah saya misalkan ya. Assalamualaikum, salam misalkan. Oh, Pak Deden misalkan. Kemudian saya bilang, "Sok Kang kalebet." Nah, saya nyebut Kang itu ke siapa? Pak Deden berarti Kang itu badal dari Deden gitu. Yang sama bahasanya gitu. Haik ini sama dengan Sodikiki. Ya. Nah, itu untuk badal. Ya. Jadi sekali lagi penyebab majrur itu ada tiga. Satu diawali huruf jar atau huruf qasam. Yang kedua karena sebagai mudhof ilaih. Yang ketiga karena tawabi. Oh. Tawabi itu kebagi tiga. Satu naat atau sifat. Dua atof atau ada huruf penyambung. Ya. Ketiga adalah badal.
Nah, yang keempat satu lagi ini adalah taukid. Ya, taukid itu apa? Taukid itu artinya penegasan. Ya, penegasan dan nun taukid ya, penegasan. Contoh, marartu bitulabi kullihim. Ya, ini juga sama. Himnya ini adalah isim domir. Himnya. Ini berarti kita kullinya. Nah, bitulal, bit para siswa, bitulabi. Tulabi dia majrur bukan? Majrur. Penyebabnya apa? Ada huruf jarbi. Ya, semuanya. Nah, amaratu, para siswa setelah datang. Semuanya berarti penegasan yang datang itu berapa orang? Maka kullihim. Begitu. Kenapa dia kulli? Karena dia majrur. Apa penyebab majrurnya? Taukid gitu. Jadi tidak boleh dia bitula bi kulluhum misalnya. Kalau kulluhum berarti dia bukan taukid ke sini. Kecuali ininya nanti at-tolabu misalnya. Kulluhum baru gitu. Ya, gitu. Nah, ini maka kuli ini dia sebagai kenapa kuli? Karena dia itu sebagai eh, taukid, penjelas dari abitullah. Marotabitullah bi kullihim. Ya. Jadi siswa itu, para siswa itu telah datang. Para siswa itu datang. Kan kita nggak tahu berapa. Tegaskan. Kullihim semuanya. Ya. Begitu. Maka kulli ini dia majru penyebabnya apa? Taukid. Gitu. Oke, teman-teman, mari kita ini aja dulu ya. Nanti kita pekan depan masih majru aja tuh, masih ada contoh-contohnya banyak supaya lebih paham. Ini awalan penjelasan tentang istilah majrur. Ya, eh kalau yang mau tanyakan dulu boleh 1 menit. Ya, kalau nggak ada ya, eh, sementara kita cukupkan dulu ya. Kalau ada pertanyaan boleh di Japri boleh, di grup boleh, atau nanti pas ketemu juga boleh. Kalau ada jawab apa yang belum saya dijawab berarti di PR-kan. Gitu. Baik, sementara kita cukupkan dulu pertemuan kita pada kesempatan ini. Kita tutup dengan baca Alhamdulillah, istighfar dan doa tutup majlis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oh, ini warahmatullahi. bapak-bapaknya pada nggak ada nih. Baik, terima kasih semua yang onan ya. Izin untuk tutup jamnya.